Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz paparannya pagi hari ini. Tapi tadi agak sedikit terpotong berkaitan dengan ada tadi yang penyebab dia menjadi ateis tadi sedikit terpotong dengan peristiwa-peristiwa yang dialami. Nah, kalau kaitannya dengan ateis ini kan akibat dari akidah. Akidah ini kan itu kan ditanamkan dari awal. Kecuali kalau dia berkaitan dengan syiar atau dengan apa ibadah. Nah, kalau akidah ini kan itu ada di dalam hati, di dalam sanubari. Menurut saya tadi belum tuntas pembicaraan kita berkaitan dengan ateis tadi, Pak Ustadz. Karena dengan kejadian-kejadian seperti ini, ya saya merasa bahwa itu belum menjadikan dia menjadi ateis. Kira-kira seperti itu. Apa yang menyebabkan orang tadi sehingga menjadi ateis? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, berkaitan dengan ada dalil yang mengatakan bahwa apabila anak umur 10 tahun disuruh beribadah atau disuruh sholat tidak mau, maka cambuk. Ya, maka dicambuk dia. Karena itu adalah ketentuan membuat aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu, Pak Ustaz. Jadi ada tekanan juga kira-kira gitu, ada SOP-nya juga kira-kira tidak membebaskan keseluruhan apa yang maunya anak. Tapi kita juga sebagai orang tua punya batasan, kira-kira seperti itu. Kira-kira itu Pak Ustaz yang mau saya pertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya jawab yang nomor 2 dulu Pak ya. Itu memukul itu dorban ghairu mubarrih. Pukulan bukan dengan pukulan yang kita pahami. Kayak gini nih, kayak gitu doang. Ghairu mubarrih yang tidak memberikan perempuan gini, bukan. Itu pun hanya sebatas kayak memberikan peringatan biasa aja. Dorban ghairu mubarrih. Bukan pukulan yang memberikan dampak merasa bikin anak sakit, bukan. Jadi itu pukulan, memang bahasa itu dorob. Dan dorob itu dalam bahasa Arab maknanya bukan gini, bukan. Tapi pukulan hanya sebatas, ayo nah sholat, kayak gitu aja. Tepuk pundak kayak gitu maksudnya Pak. Mengingatkan ya. Karena begini pada akhirnya, kalau anak itu mendapatkan perlakuan yang membuat dia merasa tertekan, sementara usia 10 kan belum akil balik sebetulnya. 10 itu belum akil balik Pak. Ya kan, kalau untuk laki-laki, kalau sejak masa dia belum mendapatkan kewajiban agama kita berikan tekanan, itu secara psikologis bisa berdampak secara negatif. Karena itu kalaupun perlu diajak perlu ada tekanan sedikit gitu ya, jangan sampai ada pukulan, jangan sampai ada sentuhan fisik yang membuat dia merasa punya kesan bahwa ini beban bagi kehidupan aku. Nah itu yang berbahaya tuh kadang-kadang. Jadi perlu diluruskan bahwa yang memukul itu bukan memukul dalam arti memukul secara fisik membuat anak itu merasa sakit, gak ada dalam ajaran Islam itu. Termasuk dalam kasus ketika rumah tangga istrinya melakukan nusyuz, itu kan ada fadribuhunna, pukullah mereka. Itu bukan mukul kayak gini Bu. Kalau bisa ada suami yang melegalkan pemukulan KDRT dengan alasan ada kata-kata fadribuhunna dalam Al-Quran, itu salah baca, salah paham Al-Quran. Mukul itu dorban ghairu mubarrih. Kamu gak nurut sih sama aku ini suami kamu, kayak gitu kira-kira. Bukan memukul dengan apalagi dengan rotan gitu ya. Saya kira begitu. Nah itu penting. Karena sekali lagi membuat anak merasa suka dengan dunianya, itu jauh lebih baik ketimbang kita berupaya untuk memberikan kebaikan untuk diri. Kita pengen anak kita itu rajin sholat, tapi kalau caranya salah, begitu dampak. Nah nyambung dengan yang pertama Pak. Sebagai orang tua, sebagai para pendidik, kita ini berkewajiban memberikan pendidikan agama yang dasar-dasar. Jadi sebetulnya Pak, Bapak itu berkewajiban ngajarin anak akidah Islam, ngajarin anak fikih supaya anaknya sholatnya benar. Berkewajiban mengajarkan akhlak yang dasar-dasar, sopan santun. Wajib itu hukumnya orang tua ya. Berhubung gak semua orang tua bisa, kadang-kadang diserahkan kepada siapa? Kepada kiai, pesantren. Kalau nggak anaknya diajak ngaji, suruh ngedengerin bareng-bareng ustadznya. Gak apa-apa, yang penting ada upaya untuk memberikan itu. Nah, kasus yang tadi saya ceritakan itu kenapa orang bisa begitu? Karena dia mendapatkan kesan yang negatif. Punya kesan negatif, merasa bahwa agama itu sebatas tekanan saja gitu. Nah itu harus dihindari sebetulnya.
Kata kuncinya adalah berimbang, proporsional. Ada kalanya anak itu diberikan tekanan, tapi nggak selamanya harus diberikan tekanan. Yang saya baca itu cerita orang itu, kalau disuruh menghafal Al-Quran katanya, dihafal itu benar dengan bentakan, dengan kekerasan. Ya wajar, ketika dewasa dia bukannya cintakan sama Quran, hafal Quran hafal, beberapa juz Al-Quran hafal katanya, kata dia. Tapi saya nggak punya rasa cinta itu. Karena rasa cinta itu nggak akan tumbuh dengan tekanan. Rasa cinta terhadap sesuatu tidak mungkin muncul dengan tekanan dan paksaan yang berlebih. Rasa cinta itu muncul dengan kenyamanan. Gimana caranya buat anak kita nyaman nih? Kalau misalnya disuruh ngadain ceramah agama, Pak, kalau bisa suruh perdengarkan ceramah, kamu cari ustadz yang kira-kira enak kamu dengar dulu. Kalau disuruh baca buku, kamu baca. Saya gitu sama santri itu. Saya bolehin mereka itu baca. Saya pengen bacanya novel aja Ustaz. Udah, kamu baca novel semuanya. Saya ajak ke buku pameran, suruh beli novel sebanyak mungkin. Baca novel mereka di kelas. Supaya mereka suka baca. Dimulai dari sesuatu yang membuat mereka tertarik. Kalau sudah dibiasakan, Pak, lama-kelamaan gak usah kita suruh. Sampai sekarang tuh. Anak-anak itu membaca karena mereka udah terlanjur suka. Akhirnya terbentuklah kebiasaan yang bagus. Jadi kita perlu mengoreksi mindset. Kalau memberikan anak tekanan itu membuat dia disiplin. Kadang-kadang iya, kadang-kadang berhasil. Tapi kalau tekanan yang berlebih, apalagi disertai dengan gertakan, omelan, emosi dan lain-lain, akan menimbulkan dampak negatif. Akhirnya itu tadi, dia mendapatkan suruhan tekanan yang berlebih itu. Secara psikologis mungkin dia mendapatkan kesan negatif. Ketika dewasa memori itu teringat kembali, oh beginilah agama. Padahal Pak, kalau kita perhatikan nih, lihat cara Gusti Allah mendidik kita. Bapak boleh cek di agama kita itu, yang halal dengan yang haram lebih banyak mana sih? Lebih banyak yang halal. Haram itu dikit. Barang-barang haram itu dikit. Yang halal itu lebih banyak. Lebih banyak. Larangan-larangan agama Pak, gak banyak itu sebetulnya. Kita nih dikasih kewajiban sama Allah, kewajiban beragama nih, sholat 5 waktu. Berapa menit? Gak banyak kewajiban agama itu. Kewajiban agama itu gak banyak. Nah sekarang anak-anak muda Pak di luar sana ada yang mengira gak mau jadi muslim itu. Karena bayangan mereka itu berat menjadi muslim itu. Banyak larangannya, banyak perintahnya. Padahal kalau kita sodorkan Islam sebagaimana adanya, apa sih kewajiban beragama itu? Sholat 5 waktu, punya orang tua ya berbakti, selebihnya berbuat baik kepada orang. Udah. Kalau kita berbuat salah gimana? Bertobat sama Allah, selesai. Sederhana dan segampang itu. Nah, kita perlu nih memperkenalkan agama kepada anak-anak muda dengan gambaran bahwa agama itu mudah. Agama itu untuk kamu, kemaslahatnya untuk kamu, untuk mentalmu, untuk batinmu. Bukan dengan kasih pelajaran agama yang banyak, dikasih nasihat yang banyak, dikasih ini yang banyak, padahal belum saatnya mereka mendapatkan itu semua. Kadang-kadang bisa berdampak negatif, memunculkan rasa tidak suka. Nah kalau sudah tertanam rasa tidak suka, rasa benci terhadap agama, terhadap sekolah begitu ya, dengan dunia belajar, susah kita ngebangkitin. Nah selama ini anak-anak remaja dicek, anak-anak remaja yang mentalnya rusak dicek waktu kecilnya hidup di lingkungan kayak apa, pola pendidikan yang diberikan orang tuanya seperti apa. Biasanya kadang-kadang kalau saya amati, oh gimana dulu waktu di keluarga, oh orang tua saya begini Ustaz, begini-begini, oh sudah. Ya. Jadi kita memberikan pendidikan agama, dan bagaimana caranya supaya pemberian materi itu tidak membuat dia merasa tertekan terus menerus. Tertekan sekali dua kali hal yang wajar, paksaan sekali dua kali hal yang wajar, tapi jangan terus menerus. Itu aja kata kuncinya saya kira ya. Soal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gini Ustaz, yang saya tanyakan terkait dengan mengarahkan anak ya, misalnya terkait dengan hal pendidikan. Tadi kan disampaikan apabila anak kita punya keminatan atau keinginan terkait satu hal, itu kita support, kita dukung ya. Nah di usia berapakah kita menyerahkan keputusan itu terhadap anak? Karena kan kalau menurut saya jenis tadi, alangkah kurang bijaksananya ketika kita menyerahkan suatu keputusan yang besar kepada anak-anak. Misalnya asal anaknya senang kita dukung, tapi kita sebenarnya kan jauh lebih berpengalaman ya, asam garam kita sudah menjalani. Nah keputusan yang besar di masa depan anak kita kan harusnya kita yang menentukan dengan bukan semata-mata hanya diserahkan kepada anak. Contoh Ustaz, saya punya kawan
sebenarnya kan harapan kita, wah kita alhamdulillah soleh nih ya, punya keinginan pesantren. Tapi seiring berjalannya waktu, menjalani pendidikan pesantren, berubah Ustaz. Dia nggak mau lanjut lagi. Karena berangkat dari anaknya sendiri. Nah, orang tuanya tidak punya keinginan sehingga tidak punya, mungkin kurang mendukung sehingga ya. Itu Ustaz, pertama maksud saya kan di usia berapakah kita memberikan keputusan yang bisa diambil anak gitu untuk masa depannya. Kemudian yang kedua, kita kan harapannya ingin punya anak yang soleh-soleh ya Ustaz. Tadi ada masa-masa usia di mana anak dibiarkan bebas Ustaz ya, dalam artian tidak terlalu tertekan. Nah, soleh itu kan izin Ustaz tidak timbul dengan sendirinya, tiba-tiba tua soleh gitu kan harus berangkat dari dini ya Ustaz ya. Nah, gimana tipsnya nih supaya tidak terkesan bahwa kita tuh memaksa, tapi kan kita tidak ingin anak kita tuh maksudnya terpengaruh dari usia dini sampai dengan usia yang kita harapkan Ustaz ya, untuk bisa menjadi soleh misalnya gitu. Karena ada di salah satu masjid ya, bukan di sini sih ya. Jadi timbulnya tuh orang tua kalau melihat anak-anak itu tuh risih, karena mungkin di awalnya ya tiba-tiba dibiarkan mungkin ya usia-usia tertentu sampai tiba usia kesadaran yang untuk taubat baru soleh ke masjid misalnya gitu Ustaz. Jadi itu sih maksud saya, mohon pencerahan Ustaz. Iya, ya baik, saya jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saya boleh memberikan saran kepada Bapak Ibu di luar sana ya, yang berharap anak itu tumbuh dengan mental yang bagus, tumbuh dengan lingkungan yang baik, supaya terbentuk kesalehan dalam dirinya. Caranya itu sebenarnya mudah Pak. Ini yang kurang dari anak-anak zaman sekarang. Anak muslim di zaman sekarang, anak-anak muda di zaman sekarang itu kurang mengenal, termasuk orang tuanya kadang-kadang kurang mengenal dan kurang mendekatkan mereka kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak keluarga di luar sana yang kalau anaknya di rumah, bapaknya itu ngambil buku, nah ayo kita dengar kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak? Saya nih sampai seperti gini, kalau baca sirah Nabi itu beda dampaknya itu ke hati kita, keimanan kita, mentalitas kita. Dan guru saya mengatakan begitu. Di antara cara terbaik memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak itu mengajak mereka membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan terpampang itu, keteladanan, kesabaran, ketungguhan, tanggung jawab, kasih sayang, semuanya tanpa kita omongin. Dengan petikan-petikan kisah Nabi kita itu, jarang kan sekarang anak-anak itu mendapatkan itu semua. Karena kadang-kadang orang tua juga nggak paham, kira-kira begitu. Nah, harus. Saya waktu bulan puasa itu ngadain pengajian sirah Nabi sama santri-santri saya. Itu mereka paling semangat. Fitrah jadi sebagai muslim ini seolah-olah sama Allah disetting untuk rindu dengan nabinya. Muslim ini, kita ini semuanya. Saya ngaji sirah sama mereka tuh semuanya begini semuanya, bengong semua. Manakala sampai pada 1-2 momen yang mengharukan, kadang-kadang ada yang nangis. Itu Pak, dampaknya itu luar biasa untuk pendidikan karakter, pendidikan mental. Secara tidak sadar mungkin. Jadi ketimbang kita itu harus menjadi orang yang punya kasih sayang. Ketimbang sering ngomong kayak begitu, contohin aja ini loh. Ini Nabi kita, keteladanan hidup kita, ini, seperti ini kasih sayangnya. Diceritakan pengalaman-pengalaman pahit bersama dengan orang-orang musyrik, bagaimana kesabaran beliau, itu luar biasa Pak. Saya secara pribadi merasakan guru saya itu mengajarkan hal semacam itu kepada saya. Salah satu sekali lagi cara terbaik memberikan pendidikan mental dan karakter yang bagus adalah memperbanyak baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak zaman sekarang ditanya, Nabi kamu lahir tahun berapa? Gak tahu. Wafatnya gak tahu juga. Jumlah anaknya berapa? Mikir dulu. Mujizatnya apa? Isra Mi'raj. Tahunya itu aja kadang-kadang. Al-Quran. Selebihnya gak tahu. Kalau ulama dulu itu mewariskan ke kita sirah Nabi itu Pak, Masya Allah, ratusan jilid, ribuan jilid bahkan mungkin. Nah itu yang kurang Pak. Ini muslim punya panduan hidup, tapi panduan hidupnya nggak dikenal. Ya begitu pada akhirnya. Ini ya yang barangkali bisa. Sejak kecil anak-anak sebelum tidur didongengin, bukan didongengin bahasanya, diceritakan kisah Nabi. Belilah buku sirah Nabi kemudian bacakan kepada mereka. Itu memberikan efek yang dampaknya tidak kecil. Kalau sampai kisah-kisah kehidupan Nabi itu tertanam dan merasuk ke dalam jiwanya, sudah. Dia akan
beragama dengan penuh rasa cinta. Dan orang kalau sudah cinta sama agama Pak, gak akan mungkin dia tinggalkan. Kan begitu logikanya. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad tidak mungkin menjadi orang kafir, gak mungkin menjadi orang ingkar, karena sudah ada rasa cinta. Kecenderungan manusiawi kalau kita sudah cinta dengan sesuatu, kita akan sulit meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Yang kedua, pada usia berapa anak itu diberikan putusan? Sebenarnya begini, kalau soal usia saya kira itu fleksibel dan setiap orang tuh punya kasus beda-beda. Yang jelas begini, setiap kalau untuk masa remaja, masa 10 tahun, sebelum akil balik lah, sebelum akil balik itu ada kalanya kita yang lebih mendominasi putusan anak. Karena kan usia segitu tuh anak juga belum punya belum punya fase kehidupan yang serius. Dia belum nikah, belum sekolah juga paling masih sekolah SD kira-kira begitu ya. Nah, kalau sudah masuk usia remaja, mau nikah, mau kuliah. Kuliah itu kan kira-kira usia 18, kuliah itu mungkin usia 17 ya. Itu sudah akil balik kan sebetulnya. Kuliah, kemudian menikah, setelah menikah mungkin punya pekerjaan dan lain-lain. Orang tua itu saya kira solusi terbaiknya apa? Memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan masukan. Karena begini Pak, nih lagi-lagi cerita guru saya. Orang kalau ngaji kata guru saya, berarti saya punya guru. Ya begitu, seharusnya begitu Pak. Kita ngajarin agama itu berdasarkan apa kata guru, guru kita dari guru kita dari guru. Ada standarnya, ada sumbernya, karena itu sudah teruji. Guru saya itu pernah bercerita begini sama anaknya. Anaknya mau kuliah di jurusan A kira-kira begitu. Kata orang tuanya, enggak, kalau kata bapak lebih baik kamu ambil jurusan ini. Tapi ngomong itu kalau kata bapak, artinya sebatas saran, memberikan masukan dan lain-lain. Tiba-tiba di kemudian hari anaknya itu merasa setelah selesai kuliah ada profesi pekerjaan yang mengharuskan dia ngambil jurusan sesuai dengan rekomendasi bapaknya itu. Kemudian ngomong sama bapaknya, bener Pak, harusnya dulu aku boleh. Tapi nggak menyesal gitu loh. Cukup anak itu mendapatkan pelajaran bahwa pilihannya itu ternyata oh begini. Lihat Pak, dalam peperangan Uhud nih, tadi saya menjelaskan kisah Anas bin Malik. Jadi sebagai bukti bahwa orang tua itu seharusnya memberikan arahan, masukan, sebisa mungkin memuaskan anak bahwa pilihan ini baik. Kalau anak tetap dengan pilihannya dan itu maslahat juga, anaklah biarkan dengan pilihannya. Bagaimanapun. Lihat Pak, di peperangan Uhud, Bapak tahu peperangan Uhud itu kaum muslim awalnya kan menang. Kemudian terbirit-birit. Sosok pahlawannya ketika itu dari kalangan musyrik Khalid bin Walid yang mengobrak-abrik pasukan muslim dengan kecerdikannya, dan Khalid bin Walid di kemudian hari menjadi muslim, bahkan julukannya Saifullahil Maslul. La yuhzamu jaisyun fi Khalid ibn Walid, kata Abu Bakar. Tidak akan pernah kalah sebuah tentara yang di dalamnya ada Khalid bin Walid. Di kemudian hari jadi pahlawan, menaklukkan Persia, menaklukkan banyak negara dan wafat sebagai pejuang luar biasa, Khalid bin Walid. Nah, sebelum menjadi muslim, dia pernah mengobrak-abrik pasukan kaum muslim di peperangan Uhud. Gara-gara apa? Ada sekelompok sahabat yang Nabi amanahkan untuk memanah di bukit Uhud itu. Sampai sekarang kalau kita umroh kan ada bukit pemanah itu ya. Nah, mereka kemudian setelah melihat orang kafir itu terbirit-birit, mereka turun. Sementara Nabi memberikan nasihat, kamu jangan sampai turun apapun yang terjadi. Mereka turun, mengambil gonaim, harta rampasan perang gitu ya. Bapak boleh cek kitab hadis manapun, ada nggak teguran dari Nabi ngomong kayak gini sama sahabat, kamu sih nggak dengar omongan saya. Lihat tuh apa yang terjadi, orang muslim karena kamu gak dengar, gak ada satupun Pak, gak ada satupun Nabi negur kayak gitu tuh. Kenapa? Cukuplah kekalahan itu pun memberikan pelajaran kepada mereka. Begini ya akibatnya kalau gak dengar itu. Tanpa diomong, gak ada itu Pak riwayat Nabi menegur gara-gara kamu kita kalah, gak ada. Justru Nabi memberikan pelajarannya apa? Kenyataan yang kamu hadapi, ya cukup itu berikan pelajaran. Nah, anak kita ini kalau dia keliru dengan pilihannya, gak usah diomongin. Kamu sih gak dengerin omongan bapak, kamu sih gak dengerin omongan ibu. Kegagalan yang dia terima sudah lebih dari cukup memberi dia pelajaran sebetulnya. Oh iya ya. Nanti kan ada episode selanjutnya di mana dia belajar tuh. Oh ternyata pertimbangan bapak saya perlu dipertimbangkan nih. Setelah gagal dengan satu pilihan, nanti di kemudian hari apa yang terjadi? Minta nasihat bapaknya. Menurut bapak gimana? Nah, dia merasa udah pernah gagal. Gara-gara dia nggak dulu sama orang tuanya. Itu pendidikan khas yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memperbanyak teguran, tidak memperbanyak omongan, tidak memperbanyak apalagi tekanan, apalagi emosi. Dan dengan metode semacam itu, beliau berhasil merubah karakter orang-orang Arab yang bebal begitu kira-kira, yang punya fanatisme kesukuan luar biasa, menjadi orang-orang yang mutasamih, yang toleran, yang peduli dengan sesama, bangun peradaban yang gemilang.
Persia dan Romawi itu kerajaan adidaya semuanya hilang musnah, tidak ada jejak oleh orang-orang didikan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita mungkin nggak bisa 100% mirip pola pendidikan kita dengan pendidikan lain. Paling tidak kita belajar dan berupaya. 100% hidup saya juga bakal bisa, Pak. Yang minimal belajar dan berupaya dan mengoreksi apa-apa yang tidak sesuai dengan pola pendidikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu ya. Sudah?